Kadang kita dipertentangkan antara kecintaan kita kepada bangsa Arab sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan seolah-olah karena kita cinta kepada bangsa Arab karena itu bangsanya Nabi Muhammad, seolah-olah akhirnya gak cinta kepada Indonesia karena menganggap gak ada tuntunan dari Nabi untuk mencintai negerinya, untuk mencintai Indonesia. Yang ada tuntunan hanya mencintai bangsa Arab. Nah, kadang orang minta dalil Habib tentang bagaimana mencintai negerinya sendiri masing-masing. Ada sahabat Thumamah bin Uthal, ketika dia masuk Islam langsung buat statement, "Ya Rasulullah, dahulu di muka bumi ini enggak ada orang yang paling saya benci melebihi engkau. Tapi begitu Islam masuk, sekarang wajahmu menjadi orang yang paling saya cintai. Ya Rasulullah, dulu enggak ada suku, kelompok, bangsa yang lebih saya benci daripada nih sahabat-sahabatmu. Sekarang sahabat-sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai. Semata-mata karena Nabi Muhammad. Bahkan, ya Rasulullah, dulu enggak ada tempat, kampung, wilayah yang lebih saya benci melebihi negeri engkau ini, kampungmu ini, Madinah. Sekarang menjadi tempat yang paling saya cintai. Kenapa? Sebab dipijak oleh telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni profesional semata-mata karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dengan Mekah, Madinah. Kenapa? Di situ napak tilasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah jasadnya Nabi Muhammad ada di situ. Ada Masjidin Nabawi, ada tempat-tempat spot yang Nabi pernah duduk di situ, pernah baring situ, pernah tidur di situ, pernah berjalan di situ. Sampai Imam Malik bin Anas di Madinah enggak mau pakai sendal dan tidak berani naik kendaraan di atas kota Madinah. Dia bilang, "Kenapa wahai Imam? Di mana saya akan pijakkan sendal saya ataupun juga kaki keledai saya di tempat-tempat yang pernah dipijak oleh telapak kaki Nabi atau malaikat Jibril?" Bentuk penghormatannya. Di Mekah pun juga napak tilas Rasulullah, di situ Rasulullah dilahirkan, ada rumah tempat lahirnya Rasulullah, ada rumah tempat dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada masjid yang selalu dimasuki oleh Rasulullah, yang dibangun oleh Rasulullah di tempat tersebut, Ka'bah yang ditawaf dikelilingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga Haramain Syarifain. Ketika kita mendoakan Mekah dan Madinah dan tempat-tempat seperti Masjidil Aqsa dan napak tilasnya Rasulullah, bukan berarti kita benci kepada negeri kita, enggak. Kita cinta kepada dan kita menghormatinya, dan bentuk penghormatan kita kepada negeri ini, kita jaga negeri ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kawasan kita, menjaga lingkungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bilang di dalam hadis, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa gerangan yang tidak beriman? Man la yu'min jarah bawaigah. Yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak membuat lingkungannya, kawasannya, tetangganya aman dari gangguannya. Jadi kalau dia ganggu lingkungannya, dia ganggu kawasannya, dia ganggu tetangganya, masyarakat sekitarnya, maka dia tidak beriman. Kata Rasulullah SAW. Terus di antara masyarakat lingkungan kita atau tetangga kita, jiran kita, itu ada beberapa hal. Ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki satu hak, adalah tetangga yang berdekatan dengan kita. Satu kawasan, satu wilayah, satu lingkungan. Dia punya hak yang harus kita hargai. Sebagai tetangga. Sebagai tetangga dan orang-orang yang berada di kawasan kita, di lingkungan kita. Ada lagi tetangga yang punya 2 hak. Adalah dia haknya tetangga dan juga sama-sama muslim. Tetangga dan juga seagama. Dia punya hak juga. Haknya 2. Ada lagi tetangga yang punya 3 hak. Adalah haknya tetangga, haknya sebagai muslim, dan haknya sebagai kerabat dan famili kita. Itu tetangga yang punya 3 hak. Dan rata-rata ini semuanya ini 3 ragam ini ada di dalam negeri kita. Dan persaudaraan itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau bilang kepada Sayyidina Amr ibn al-As, ya, ketika menjabat sebagai gubernur, beliau bilang, "Ketahuilah bahwasanya manusia, rakyat itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan kelompok-kelompok yang berbeda tersebut semuanya saudara kita. Yang pertama, saudara kita di dalam seagama. Dan yang kedua, saudara kita sebagai sesama manusia. Itu juga saudara kita. Jadi orang-orang yang
ada di dalam lingkungan kita, kawasan kita, mereka saudara kita. Saudara yang seagama atau saudara sebagai sesama manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi bilang dalam bentuk cintanya kepada kawasan yang beliau huni. Beliau bilang, Allahumma ja'al hubbana li Madinah ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan cinta kami ke Madinah ini seperti cinta kami ke kota Mekah atau lebih dahsyat lagi. Nabi orang Mekah, kampung halamannya Mekah, begitu pindah ke Madinah, tempat yang dia huni dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Statement pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Dan semua yang diajak ini ayyuhan nas. Nabi tidak memanggil ayyuhal muslimun, wahai orang Islam, atau ayyuhal muhajirun, hai orang muhajirin yang sekampung sama saya, atau ayyuhal ansor, wahai orang-orang yang ada di kampung sini saja. Tidak, tapi yang dipanggil ayyuhan nas, wahai manusia, muslimin, muhajirin, ansor, Yahudi, Nasrani, kemudian juga musyrikin, suku Aus, suku Khazraj, semuanya dipanggil, semuanya diminta turut andil, sebarkan salam. Sebarkan salam bukan cuma sekedar ucapan salam aja, tapi juga punya peran aktif menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian, memberikan keselamatan di dalam berucap, keselamatan di dalam berbuat, keselamatan di dalam prasangka dan hati. Memberikan keselamatan kepada orang lain, membuat mereka merasa selamat terhadap harta mereka, terhadap darah mereka, terhadap harga diri dan kehormatan mereka, tidak dinodai. Afsyus salam, sebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Walaupun beda agama, sambung, tetap sambung. Kemudian juga wa'atimu ta'am, kasih makan orang, yang muslim maupun yang non muslim. Bahkan tawanan perang dijamu di Madinah dengan jamuan yang paling terenak, yang paling termewah yang dimiliki oleh orang Madinah. Tanyakan orang yang bilang hak asasi manusia, hak asasi wanita, hak asasi anak, hak asasi hewan dan binatang, apa yang mereka lakukan terhadap tawanan? Belum ada Guantanamo, belum ada apa waktu itu. Subhanallah, Islam yang mengajarkan kemanusiaan. Tawanan perang di Madinah dijamu, perjamuan seperti tamu besar. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at'imut ta'am, kasih makan semua orang. Sallu bil-lail wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia tidur. Ini khususnya kaum muslimin sebagai bentuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga stabilitas negeri. Ada satu orang datang, ya Rasulullah, di kampung saya ada wanita. Kenapa wanita tersebut istimewa? Tagumul lail tasumun nahar. Kerjaannya kalau malam tahajud non-stop. Bangun malam non-stop, salat mulu. Ibadat sepanjang malam. Kemudian siang hari tasumun nahar, tiap hari puasa. Tapi satu, kan lakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha, tapi dia mengganggu kawasannya, lingkungannya dengan lidahnya, dengan mulutnya. Maka apa fatwanya Nabi? Kamu jangan mudah tergiur, terpukau melihat wow, salatnya, ibadatnya, ataupun juga puasanya. Tapi lihat dulu muamalahnya kepada lingkungan seperti apa. Nabi bilang, orang tersebut yang katanya puasa setiap hari, tahajud sepanjang malam non-stop, tapi mengganggu kawasan dan lingkungan dengan mulutnya, Nabi bilang, la khaira fiha hiya finnar. Ini orang tidak ada baiknya sama sekali, dia di neraka, kata Rasulullah. Salatnya gugur, habis semuanya. Ketika dia tidak pandai menjaga kawasannya dan lingkungannya. Jadi bukan hanya mencintai dan menjaga stabilitas bangsanya, bahkan kampungnya, bahkan sekedar tetangganya pun kata Nabi harus dijaga dengan baik. Rasa aman itu. Begitu sebab rasa aman itu nikmat yang jarang disyukuri oleh orang-orang. Dan baru berasa kalau sudah kehilangan. Kita sekarang jalan siang hari, malam hari, subuh aman. Tenang, nggak takut apapun. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya negeri-negeri yang lain, bahkan di negara-negara Timur Tengah, mereka nggak aman, bahkan untuk ke masjid pun tidak aman. Di rumah pun tidak aman. Tidur di malam hari khawatir. Setiap ada bunyi sesuatu mereka ketakutan, mereka khawatir. Negeri kita sudah aman, sudah enak, dan kita wajib syukuri, jaga stabilitas dan keamanan negeri ini dengan persaudaraan kita. Nabi Muhammad SAW ramah kepada semua orang.
bahkan kepada orang-orang non-muslim, apalagi terhadap orang Islam. Itu orang yang non-muslim, ada Yahudi yang kerja di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda Yahudi kerja di rumahnya Rasulullah dan dibiarkan oleh Nabi Muhammad, dia bantu-bantu di rumah. Kemudian waktu dia sakit, Rasul menjenguk dia. Nabi datang ke orang Yahudi, datang menjenguk orang Yahudi. Nah, kita sekarang orang Islam kalau ada sakit, ngapain ditengokin? Dia beda partai sama kita. Jangankan sakit, mati aja jangan disolatin, beda partai, beda coblosan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad orang Yahudi, sakit dijenguk. Ini Yahudi yang bantu-bantu di rumahnya Rasulullah. Kemudian melihat ini orang sudah mau meninggal dalam keadaan sekarat, Nabi bilang, ucap la ilaha illallah, aku menjadi saksimu. Dibilang dia beriman. Dengan persetujuan dari orang tuanya, dia masuk Islam dan Nabi Muhammad bergembira. Ini Nabi yang cinta kepada Yahudi, yang khidmat di rumahnya Nabi. Ada lagi satu Yahudi yang kerjaannya selalu meludah di hadapan Rasulullah kalau Rasulullah lewat di depan rumahnya. Dia menunjukkan kebencian. Begitu sekali Nabi lewat, nggak ada nih orang. Nggak ada yang mendengus, nggak ada yang bengis, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang meludah. Nabi merasa kehilangan, mana orang tersebut? Sakit di dalam. Begitu. Saya mau ketemu, saya mau jenguk dia. Dijenguk oleh Rasulullah, itu orang nangis. Bilang, teman-teman saya yang ngomporin saya, yang manasin saya untuk membenci engkau, belum ada satupun yang menjenguk saya. Engkau menjadi orang pertama yang menjenguk saya. Langsung masuk Islam. Melihat akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.